Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas terkena efek magnet uang, waspadai hal-hal berikut ini. Agar bisa dalam kondisi terbuka menerima, kita perlu menunjukkan kepada alam semesta bahwa kita bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Dan pada gilirannya, alam semesta akan merespon sesuai getaran kita, yakni mengirimkan lagi hal tersebut. Semua orang pasti setuju. Kita tidak ingin pendekatan menarik uang itu dari posisi atau rasa kekurangan. Karena jika kita memiliki pola pikir tidak memiliki cukup, maka kenyataannya adalah kita tidak akan pernah merasa cukup. Jadi kita perlu merubah pola pikir ini melalui rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki. Berhenti terobsesi dengan uang yang diinginkan, apalagi mengejar uang. Karena itu adalah hal yang sia-sia. Mulailah berfokus pada rasa syukur atas apa yang sudah Anda miliki, karena hal ini dapat mengubah energi Anda, yang pada gilirannya memungkinkan Anda menjadi magnet uang. Bagaimana dengan tindakan di sini? Ini menarik, karena kalau dikatakan tidak perlu mengejar uang, seolah tidak perlu melibatkan tindakan apapun di sini. Seolah diam saja, maka uang akan menghampiri. Ingin tahu aksi tindakan apa yang dimiliki oleh setiap pemenang lotre? Yang jelas, mereka pasti memiliki tiket lotre. Dengan kata lain, mereka mengambil tindakan yang tepat. Apakah dengan membeli tiket itu atau tidak sengaja menemukan tiket itu tergeletak di jalan? Jika Anda membaca buku-buku tentang manifestasi, Anda mungkin menemukan prinsip bahwa Anda tidak boleh mendikte semesta melalui pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana manifestasi itu seharusnya terjadi? Misal jika Anda ingin menarik suatu hubungan, Anda tidak mendikte secara sangat rinci atau sangat detail kepada semesta, tepatnya siapa yang ingin Anda wujudkan, atau di mana dan kapan Anda akan bertemu. Anda hanya mengajukan suatu kriteria yang pokok-pokok saja dan selebihnya untuk detailnya membiarkan semesta yang akan menyempurnakannya. Jika kita secara sadar dan bersikeras mengendalikan dengan tepat bagaimana suatu manifestasi itu terjadi, Anda dapat mencegah kerja semesta dalam mendatangkan sumber daya yang dibutuhkan. Dan tentu ini mengganggu proses manifestasinya. Ini adalah prinsip yang sah. Namun, seharusnya hal ini tidak mencegah Anda untuk mengambil tindakan yang diperlukan yang mengarah kepada tujuan. Kebingungan biasanya terjadi di sini. Diam saja atau ambil tindakan. Bayangkan saja Anda berada di atas rakit dan hanya mengalir mengikuti arus sungai yang membawa Anda ke arah hulu. Anda tidak melakukan sesuatu yang melawan arus sungai. Anda hanya ikut arus sambil melakukan sedikit tindakan yang diperlukan agar rakit bisa tetap selaras dengan arus sungai, tidak terhalang dan tetap lancar. Tindakan seperlunya, tetapi harus tetap selaras dengan arah arus sungai. Kira-kira begitu. Contoh kasus, jika ingin mewujudkan suatu hubungan setelah Anda tahu kriteria yang pokok-pokok saja tentang calon pasangan Anda itu, Anda boleh mengambil tindakan sesuai dorongan hati tentu saja, atau berada di tempat di mana peluang untuk bertemu seseorang itu dapat ditemukan. Tetapi jika Anda benar-benar tidak tahu apa langkah selanjutnya yang harus diambil untuk menuju pemenuhan tujuan Anda itu, maka Anda dapat meminta petunjuk batin atau tuntunan yang bisa lebih mendekatkan Anda kepada tujuan. Jika Anda yakin bahwa Anda tahu langkah selanjutnya untuk mewujudkan tujuan, tentu saja ambillah. Ini akan mengkomunikasikan ke pikiran bawah sadar bahwa Anda serius untuk mewujudkannya, karena tindakan Anda itu disertai niat dan harapan untuk sukses. Dalam kasus tersebut, Anda perlu untuk memperhatikan informasi atau kebetulan yang mungkin terjadi dalam beberapa hari mendatang. Mereka dapat muncul dalam berbagai cara yang mungkin memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika Anda berada dalam keselarasan, Anda mengetahuinya, karena alam semesta memberi Anda tanda-tanda secara konsisten. Orang-orang dan peluang datang kepada Anda entah dari mana. Yang harus Anda lakukan adalah mengikuti alirannya dan membiarkan hidup terungkap dalam kesempurnaannya. Ketika Anda mulai mengikuti energi semesta, hidup Anda mengalir secara alami. Sinkronisitas atau kebetulan-kebetulan yang luar biasa muncul, solusi kreatif muncul, dan Anda mengalami kebebasan.
Ini mungkin terdengar tidak masuk akal jika Anda belum pernah mengalaminya sendiri, tapi ini sangat nyata untuk siapapun yang merasa selaras akan membuktikan jenis pengalaman ini. Tetapi semua ini terjadi karena Anda memilih untuk mengalir dan percaya bahwa Anda memang sedang dibimbing. Di sini peran Anda hanyalah mengikuti tuntunan dan melakukan yang terbaik untuk menghindari apa yang telah disediakan alam semesta untuk Anda. Itu semua masalah campur tangan ilahi. Banyak orang beranggapan bahwa mengalir berarti menyerah tidak melakukan apa-apa. Tapi justru sebaliknya, karena selaras tetap membutuhkan upaya sadar di pihak kita untuk tidak terkecoh oleh tantangan kehidupan sehari-hari. Tidak tergoda mengambil tindakan yang bukan berasal dari tuntunan. Masih ingat materi terdahulu? Tindakan itu ada dua, tindakan terinspirasi atau tindakan berdasarkan ego. Sama-sama bertindak, tapi yang mendorongnya berbeda. Masalahnya alam semesta itu tidak hanya linear atau horizontal, tetapi juga vertikal. 3 dimensi bahkan lebih. Jadi kesadaran tertinggi Anda di dalam hati, pusat yang merupakan kesadaran yang mengetahui segalanya dari alam semesta, bisa memikirkannya untuk Anda. Jadi Anda memiliki semua sudut pandang yang berbeda untuk dipertimbangkan dari segala arah di sekeliling Anda. Pusat hati atau jantung yang akan menghubungkan Anda untuk mendengarkan hati yang belas asih, hati yang suci, atau pusat atau jantung dalam kesadaran universal. Suara hati ini akan mulai mengarahkan Anda dan sebenarnya berfungsi sebagai proses berpikir Anda yang berbeda. Ini adalah kesadaran universal atau hati yang belas asih karena Anda benar-benar bisa mengistirahatkan pikiran saat menggunakan ini. Karena terbiasa mencari jawaban di luar diri, ini akan menyumbat kemampuan Anda untuk memusatkan perhatian dan menangkap suara batin atau perasaan yang ada. Yang perlu Anda lakukan adalah menyeimbangkannya. Kemudian kalau kita mulai berkomunikasi kembali ke dalam dan tuntunan batin yang halus akan terasa. Dan akhirnya, suara hati akan mulai mengarahkan Anda. Tuntunan itu tidak berbicara kepada Anda secara lisan. Sebaliknya, itu adalah perasaan, pikiran yang muncul saat tuntunan batin atau inspirasi mulai mengarahkan Anda. Anda mungkin pernah berada di suatu situasi di mana diminta untuk membuat suatu keputusan dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu tiba-tiba Anda merasa, saya harus melakukannya cara ini, saya perlu melakukannya itu, dan seterusnya. Walaupun tidak tahu alasannya mengapa Anda perlu melakukan itu, hati Anda tergerak untuk melakukannya saja. Akhirnya, ternyata keputusan yang Anda ambil memang tepat. Kemudian saat seseorang bertanya kepada Anda mengapa Anda bisa memutuskan atau melakukan seperti itu, Anda tidak tahu. Anda hanya mengatakan bahwa rasanya benar di hati saat memutuskan itu. Nah, itulah perasaan yang datangnya dari suara hati. Yang benar, terkadang hal-hal terwujud tanpa mengambil tindakan sama sekali. Apa yang Anda inginkan hanya akan muncul tepat di hadapan Anda dalam bentuk hadiah, peluang emas, atau murni kebetulan. Sungguh menakjubkan saat itu terjadi, tapi ini bukan satu-satunya cara hal-hal terwujud. Jadi bijaksana untuk melihatnya, untuk jalur tindakan yang menampakkan diri kepada Anda dan mengambil yang sesuai dengan inspirasi. Energi yang sejenis akan saling tarik-menarik, pemikiran yang mirip akan saling tertarik. Agar uang tertarik ke arah Anda, upaya batin yang perlu dilakukan adalah mengirim getaran Anda dengan kuat. Bayangkan diri sebagai stasiun pemancar di mana di suatu tempat ada orang yang akan menerima pesan ini. Anda akan tertarik atau menarik orang-orang ini. Dibutuhkan keberanian dan keyakinan dalam memikirkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari situasi yang dihadap. Anda memutuskan apa yang ingin dicapai dalam hidup persis seperti apa gambaran diri Anda di masa depan. Menggambarkannya sedetail dan sehidup mungkin menjadi itu nyata di mata pikiran Anda. Merasakannya menjadi hidup. Percaya terutama pada saat akan pergi tidur. Salah satu saat yang mudah untuk mencapai pikiran bawah sadar Anda. Tetap gigih dan sabar sampai itu menjadi kenyataan di dunia fisik. Bila mana upaya batin sudah dilakukan, kemudian waspadai hal-hal berikut ini. 1. Buku, artikel, atau berita yang ada hubungannya dengan apa yang Anda inginkan untuk mewujudkan. 2. Tiba-tiba dihubungi oleh teman lama atau rekan kerja Anda. 3. Percakapan tak terduga yang berhubungan langsung dengan apa yang Anda rencanakan untuk wujudkan. 4. Orang-orang baru yang kebetulan Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. 5. Penawaran tidak biasa yang mungkin mengarah ke langkah selanjutnya menuju impian Anda. 6. Mengalami mimpi tentang bagaimana mewujudkan impian Anda tersebut. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-258 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya.
Sampai jumpa.